Berita super panas, jurnalis Tempo bongkar para pengusaha dan politikus Indonesia di balik judi online yang mereka kendalikan dari Kamboja. Bahkan, salah satu jurnalis memberanikan diri untuk terjun langsung ke area eksklusif yang digunakan sebagai markas mereka. Dan beginilah keterangan yang berhasil dirangkum. Dua adalah isu yang ikut melatari kenapa fenomena judol ini tetap eksis adalah kemudahan yang dimiliki oleh banyak orang untuk membuka rekening. Ya, kita tahu banyak rekening yang juga bisa dibuat hanya dengan menggunakan nomor telepon. Sementara penggunaan nomor telepon sendiri itu verifikasinya nggak seketat dulu. Gitu. Orang bisa dengan mudah menggunakan SIM card dan menggunakan SIM card itu untuk membuka rekening. Itu kenapa transaksi yang terkait dengan judi online itu relatif tidak bisa terdeteksi dengan baik karena ini nggak jelas pemiliknya siapa. Dan belakangan ada semacam tanda kutip gitu ya, inovasi gitu. Kalau dulu barangkali orang harus setor atau membayar lewat transfer bank gitu kan, ya, Rick. Tapi sekarang dengan pulsa aja cukup gitu kan. Bisa dengan pulsa gitu. Artinya dari segi nama, dari segi siapa pemilik uang itu atau ya tadi tanda kutip itu rekening, jadi agak sulit dilacak karena membayar taruhan atau apapun ya itu dalam judi online itu cukup dengan pulsa gitu loh. Nah, ngomong-ngomong tadi Ricky udah menyebutkan ada sistem yang di backing nih, Rick, dari di belakang gitu. Nah, ini kan kita kemudian mengirim Faiz untuk menelusuri apakah benar backing di belakang itu dikendalikan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri gitu kan. Nah, lu harus cerita nih pengalaman lu pergi ke Kamboja untuk menelusuri jaringan atau hubungan praktek-praktek atau tempat-tempat judi di sana dengan apa yang beroperasi di Indonesia, terutama judi online ya gitu. Lu kesana kapan dan berapa hari lu di sana? Oke, gue kesana pertengahan Februari lah ya. Angkanya nggak usah disebut, ntar dilacak. Sekitar 9 hari, 9 atau 10 hari lupa. Nah, pertama itu ke Phnom Penh dulu, karena gue harus ketemu dengan jurnalis lokal di sana, jurnalis tempat yang dia bakal dampingi gue. Jadi fixer lah ya? Ya, jadi fixer. Dan di sana kita bertiga lah sama supir sebagai satu tim kecil. Dari Phnom Penh kita bergerak perjalanan darat 6 jam menuju ke kota Sihanoukville ya? Atau disebutnya itu kota Kompong Som, KPS ya? Sebutan KPS. Di situ adalah Sihanoukville itu kota yang besar ya, kota cukup luas, indah gitu karena tepi pantai. Tepi pantai. Dan kalau sama Jakarta, lebih gede mana? Sihanoukville sama Jakarta? Kayaknya masih gedean Jakarta. Karena saya masih sempat muter-muter. Nah, di sana itu banyak gedung-gedung tinggi yang terbengkalai sebenarnya. Jadi ditinggalkan oleh investornya ketika pandemi. Jadi ada ribuan gedung pencakar langit yang terbengkalai pembangunannya. Setengah jadi. Tapi ada juga di sudut kota Sihanoukville itu ada gedung tinggi. Nah, itu namanya adalah Kampung Dewa. Nah, jadi di situ ada satu gedung tinggi dan ada beberapa gedung yang lain di dalam satu kompleks besar itu. Itu orang nyebutnya Kampung Dewa atau Kampung Dewa. Dan di situ saya menemukan banyak sekali orang Indonesia. Tadinya saya pikir saya sendirian di situ kan. Ternyata banyak akam sini. Gitu. Banyak orang Indonesia nih, kita punya teman gitu. Nah, cuma sayangnya kami tidak bisa masuk ke sana karena nggak tahu ya, mungkin ada perubahan sikap dari mereka karena sebelumnya sempat terpublish oleh media-media juga. Jadi ada perubahan kalau mau masuk ke sana harus punya ID khusus gitu, semacam kartu khusus gitu. Sebelumnya itu mudah diakses ya? Sebelumnya mudah diakses. Ada teman kita juga sempat ke sana kan. Oke. Terus kalau kita bergeser, kan tadi kan saya baru nyebut Kampung Dewa doang kan ya. Nah, di Sihanoukville itu juga ada satu kompleks perkantoran, itu namanya Trimulia. Nah, di Trimulia itu kalau kita lihat dari data Komisi Perjudian Komersil Kamboja itu dikelola oleh perusahaan Golden Oasis Entertainment. Nah, Golden Oasis Entertainment ini itu ada nama direkturnya adalah Sun Eric, orang Kamboja. Tapi kita menduga dia adalah warga negara Indonesia yang sudah berpindah kewarganegaraan. Dinaturalisasi. Karena nama sebelumnya itu Eric Siswanto. Orang Medan, kelahiran Medan. Nggak hanya sepak bola aja naturalisasi, ternyata bisnis beginian juga ada naturalisasi. Jadi sekarang kalau misal pindah ke sana dia dapat nama baru dengan identitas. Ya, bisa request nama baru kayak. Karena kita juga dapat beberapa nama pengusaha Indonesia yang naturalisasi ya. Karena dapat dokumennya itu dari situs Dewan Menteri Kamboja. Itu terbuka, kita bisa akses dengan bebas asal kita bisa bahasa Kambojanya. Kebetulan saya dibantu teman Kamboja untuk fixer tadi. Sebelum itu aku mau jelasin dulu. Sebenarnya ada hal yang menarik nih, Kang. Ketika tadi Faiz menyebut sebuah nama, Golden Oasis. Itu adalah perusahaan yang menjadi payung buat kasino Trimulia gitu. Dan itu terkait dengan seorang pembesar di Indonesia ini. Seorang politikus. Jadi orang yang bersangkutan udah kita kontak sekitar 2-3 minggu lalu. Kita minta konfirmasi, wawancara. Nggak mau ngeladenin. Pernah suatu ketika dia meminta dengan salah seorang dari wartawan Tempo untuk ketemu, tapi dia pun nggak mau menjelaskan.
sampai dengan hari ini bahkan pemimpin redaksi kita masih nyuruh redaksi untuk ngejar lagi konfirmasi. Itu sebagai bentuk itikat baik kita untuk memfasilitasi upaya konfirmasi yang bersangkutan. Bagaimana dengan nama-nama lain, Rick? Nama lain yang juga kita sebut di edisi majalah pekan ini adalah Jerry Hermawan. Kita juga sudah sempat bertemu dengan yang bersangkutan sekitar 2 pekan lalu lah, di momen ketika bulan puasa lalu gitu ya. Dia menjamu kita di hotel miliknya di kawasan Tangerang Selatan sana. Beliau menjelaskan banyak hal. Tapi tidak mau dikutip. Tidak mau dikutip penjelasan. Sekalipun demikian, yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah memberikan klarifikasi kepada kita ketika kita menurunkan artikel soal judi sekitar tahun lalu. Meliput judi online bukanlah hal yang tidak beresiko. Jurnalis beralus Tempo sempat beberapa kali rumahnya didatangi oleh Intel yang menanyakan tentang dirinya dan juga keluarganya. Di tengah penelusuran bahan itu kita mendapatkan informasi bahwa ternyata tim majalah Tempo ketika itu sedang jadi target. Waktu itu cuma 3 orang. Waktu itu cuma 3 orang, saya, 2 orang lagi, 1 orang perempuan lah. Kolega saya yang perempuan ini tiba-tiba dikontak oleh seorang jenderal bintang 2 yang bergelut di bidang intelijen lah. Diajak ketemuan. Lo ada yang nguntitin lo nggak dari tadi? Kenapa emang? Pokoknya lo hati-hati aja sebenarnya. Mulai dari sekarang lo bawa makanan minuman dari rumah. Ya udahlah, akhirnya setidaknya itu jadi alert lah buat kita ya, bahwa kita sedang disorot ya. Dan ternyata nggak cuma dia yang jadi target. Belakangan gue tahu juga dari satpam komplek gue, rumah gue disatronin sama Intel. Jadi ada seseorang yang datang ke rumah, foto-foto segala macam, nanyain kerjaan gue apa, bini gue kerja di mana segala macam gitu kan. Dan gue lacak, ternyata ini orang Intel beneran. Bukan Intel laba-laba. Bukan Intel laba-laba. Intel maju juga sih. Karena ngaku ya? Karena ngaku. Iya. Tapi ada nggak upaya-upaya peretasan, Rick? Di tengah-tengah liputan indikasinya itu pernah dialami oleh beberapa teman, termasuk gue juga. Gmail itu kan menciptakan sistem yang memberikan alert sama penggunanya. Kalau ada seseorang dari luar sana mau meretas gitu. Mau mengintercept komunikasi ya. Seseorang ingin membuka akun Gmail Anda dari ini apakah itu Anda gitu kan. Apa ini? Ternyata bukan gitu. Nah, kita lacak waktu itu posisinya ternyata ada di sekitar Manggarai, dekat kampus UGM yang Manggarai sana. Tempat lah ya. Daerah tempat lah ya. Daerah tempat. Kita kan juga bisa nganu lah ya. Coba tracking gitu lah. Daerah sana. Itu kali pertama upaya yang peretasan yang pernah setidaknya lo alami langsung. Dialami langsung. Dan yang terakhir itu ketika kita lagi liputan soal penanganan kasus judi online Komdigi. Handphone gua itu tiba-tiba ngebuting terus. Mati, lah ya. Hidup mati, hidup ini kelakuan siapa lagi? Nah, itu biasanya menjadi semacam indikasi ya. Handphone kita mendadak panas gitu. Bahwa ada seseorang di luar sana yang mengendalikan remote gitu. Jadi handphone kita dipaksa bekerja dengan cepat. Seseorang berusaha untuk masuk ke dalam device kita dan ngacak-ngacak, entah itu dia mau menyedot data atau apa. Itu biasanya menjadi petunjuk. Kemudian seorang pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa Kominfo di bawah kepemimpinan Budi Ari tidak pernah serius menangani kasus judi online. Justru mereka malah melindunginya. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya beberapa staf Kominfo yang ketahuan melindungi situs judi online dengan bayaran yang sangat fantastis. Dulu, ketika saya masih menjadi anggota Komisi 1 DPR, kita dulu pernah merancang atau menganggarkan alat untuk Kementerian Kominfo waktu itu, Komunikasi dan Informatika. Alatnya untuk melakukan crawling, untuk melakukan pencarian terhadap semua situs. Dan kenapa ini penting? Karena kalau dicari secara manual, kita akan tertipu dengan biasanya orang-orang yang apalagi di judi itu biasanya menyamarkan nama, Mas. Kalau judi biasanya ditulis JUD angka 1. Ya, kemudian kalau misalnya slot gitu pakai 5 LOT. Jadi supaya tidak terbaca kalau di tele biasa. Ketemu. Alat ini karena dia bersifat mencari dengan algoritma dan kemudian algoritmanya bisa dikendalikan dengan AI, artificial intelligence. Alat ini canggih banget. ICE namanya. ICE. Nah, ICE itu harganya mahal, Mas. 250 miliar. Dan itu alhamdulillah bisa terbeli di tahun 2017. Dan 3 Januari 2018 alat ini mulai dipakai di Kementerian Kominfo. Bekerja di bawah Dirjen. Waktu itu siapa menterinya? 2018 ya sudah kabinetnya yang sudah ini ya, sudah Johnny Gerard Plate. Dirjennya waktu itu masih Mas Samuel Abrejani Pangerapan. Ya, jadi dia tapi tetap bagaimanapun juga kerja dari kedirjenan di sebuah kementerian itu kan nggak mungkin bekerja sendiri, Mas. Iya dong. Dia pasti laporan ke atasnya, laporan kementerian. Nah, yang menarik kita kena COVID, Mas, di tahun 2020. Dan ketika kena COVID,
maka alat ini ada SOP yang dikeluarkan oleh Menteri Johnny G. Plate waktu itu. Alat ini boleh dikendalikan secara work from home. Oh, dari jarak jauh. Alatnya ada di Kementerian Kominfo di Merdeka Barat, tapi Johnny G. Plate nggak salah. Kenapa saya bilang nggak salah? Karena semua waktu itu dikerjakan secara work from home. Nah, yang salah adalah ini yang menarik, Mas. Penyalahgunaannya. 2022. Status pandemi dicabut. Nah, kemudian alat ini tidak direvisi SOP-nya. Oke, tetap bisa dikontrol dari jauh. Itu. Nah, disitulah terjadi pergantian menteri juga kan. Oke. Itu dari Johnny G. Plate ke Budi Aris Setiadi. Nah, harusnya sebagai seorang menteri yang bertanggung jawab, dia kalau tahu ada kesalahan, dia harusnya koreksi dong, supaya tidak dimanfaatkan. Tapi menurut saya agak terlalu, Mas. Terlalu kalau dia nggak ngerti. Gitu loh. Tapi kan konyol, pernah kita bicara soal Pusat Data Nasional waktu itu, dia juga katanya nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi memang ini udah 2 kali kesalahan fatal dari sang menteri Kominfo waktu itu. Satu, soal PDN dulu, kita pernah bicarakan panjang lebar itu, datanya bobol dan lain sebagainya. Yang kedua ini, membiarkan, atau jangan-jangan sengaja dibiarkan, alat AIS ini bisa dikendalikan dari orang-orang pegawai. Karena ini yang mengendalikan adalah semua karyawan Kominfo.